pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah menyimak komprehensif dan kreatif, Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Di dalam video ini saya akan menyimaki atau mengkritisi tentang salah satu seminar proposal mengenai COVID-19 yang saya ambil dari video YouTube. Sebelum saya menyimak tentang video tersebut atau mengkritisi tentang video tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Sepia Rosita Rumi. Saya mahasiswi dari kelas A pagi, semester 2, dengan NIM 312110085. Di dalam simakan saya atau kritiskan saya, sebelum itu saya minta maaf jika nanti yang saya simaki ada kesalahan atau kekeliruan. Baik, di dalam saya menyimak ini, saya akan menyimak tentang identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil masalah. Baik, identifikasi masalah dari masalah COVID-19 yang saat ini sedang menimpa negara kita maupun masyarakat di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Identifikasi masalahnya adalah pandemi COVID-19 menaruhkan perekonomian nasional Indonesia khususnya pada sektor UMKM. Yang kedua, pada zaman revolusi 4.0 sudah dirasakan masyarakat Indonesia, namun hanya sebagian UMKM yang sudah menggunakan teknologi akuntansi. Yang ketiga, di tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu sebanyak 1,7 juta UMKM mengalami kebangkrutan. Jadi di zaman itu UMKM mengalami kebangkrutan yang sangat-sangat banyak. Jadi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bersaing di era 4.0. Karena di era 4.0 ini zamannya sangat-sangat maju, semua menggunakan teknologi digital yang sangat-sangat kuat hingga kita dituntut untuk bersaing dengan negara luar seperti Cina, Amerika, Jepang, dan lainnya. Yang keempat ini, pengelolaan dana BPUM yang dilakukan usaha mikro masih belum efektif dan belum tepat sasaran. Jadi di sini usaha masih belum efektif. Jadi walaupun kita sudah berada di zaman 4.0, tetapi usaha yang kita lakukan itu belum efektif karena masih banyak orang yang belum dapat menggunakan teknologi digital. Masih banyak yang belum paham tentang teknologi digital. Jadi tidak heran kalau di dunia sekarang ini walaupun sudah maju, banyak orang yang tidak pandai atau tidak menguasai teknologi. Setelah itu, tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan software akuntansi terhadap kinerja usaha mikro. Jadi di zaman pandemi ini penting untuk kita menguasai teknologi akuntansi supaya kita kan banyak terhambat tuh, kayak seperti ekonomi di negara kita itu terhambat karena adanya COVID, orang-orang susah untuk bekerja, tatap muka, dan lainnya. Jadi yang mereka gunakan untuk bekerja adalah teknologi. Terus untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro.
Terus yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan human capital terhadap kinerja usaha mikro. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh simulitas penggunaan software akuntansi efektivitas penggunaan dana BPUM dan human capital terhadap kinerja usaha mikro. Di sini memang kebanyakan dijelaskan mengenai teknologi. Tetapi disinilah kita mengelola bagaimana teknologi itu bisa berguna pada zaman seperti zaman sekarang. Banyak pandemi virus yang terjadi di negara-negara, terutama yang lama terjadi, yaitu virus COVID-19 atau virus corona yang biasa disebut oleh masyarakat pada zaman sekarang, di mana teknologi ini kita sebagai anak muda dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin untuk bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan zaman di era-era yang sekarang ini. Terus, manfaat hasil masalah. Yang pertama, teoritis. Ada cabang-cabangnya, yaitu yang pertama, referensi literatur, pertimbangan. Yang kedua, praktis, penelitian perilaku usaha mikro. Jadi, semuanya itu berkaitan dengan teknologi, di mana kita sebagai anak muda penting untuk mengusahai teknologi secanggih mungkin, sebaik mungkin. Setelah itu, COVID yang saat ini beredar di negara kita banyak terkandung masalah-masalah yang sangat-sangat luar biasa yang kita alami, seperti kemerosotan ekonomi dari masyarakat. Masyarakat jadi susah dalam faktor keuangan, perekonomian yang terjadi karena akibat COVID-19 ini. Orang-orang susah untuk bekerja, banyak orang-orang yang dipecat, pengangguran, dan lainnya. Jadi seperti menambah beban negara kita. Karena seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang pengangguran, jadi sedikit yang bekerja, hingga negara kita itu semakin banyak penganggurannya. Oleh karena itu, penting untuk kita mengusahai atau mengupayakan teknologi ini dapat lebih maju, supaya banyak orang-orang yang dapat bekerja melalui teknologi, dan banyak orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Seperti misalnya kita membuka lowongan pekerjaan melalui teknologi yang canggih. Terus kita memanfaatkan teknologi saat ini untuk kita kerja. Jadi butuh salah satu upaya untuk kita bekerja. Baik, sekian video pengkritikan atau pengkritisan saya. Baik, jika ada kesalahan kata dan kalimat yang saya gunakan dalam mengkritisi video tersebut atau mengkritisi salah satu seminar atau seminar proposal tersebut, saya mohon maaf. Baik, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.